설거지 혹시로 만져. 신식 남편 있네. 집에선 제가 다 해요, 어머니. 아이고 뭘 하나. Film ini berjudul Kim Ji-young. Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan aktivitas ibu rumah tangga pada umumnya. Dia memasak, beres-beres rumah, dan ngurus anaknya seorang diri. Namun, apakah kalian sadar segala aktivitas itu begitu berat dirasakan oleh seorang wanita yang bernama Kim Ji-young? Scene lalu berpindah ke suami Ji-young yang bernama Da-hyun. Dia terlihat sedang berkonsultasi dengan psikiater. Apakah dia sakit? Tidak, ternyata kedatangannya adalah karena mengkhawatirkan keadaan istrinya yang mulai berubah. 제가 아니라 제가 먼저 알고 싶어서요. Scene lalu berpindah ke Ji-young yang sedang mengasuh anaknya di taman kota. Dia menikmati kopi sambil duduk dengan kaki yang mengayun stroller. Tiba-tiba dia mendengar beberapa orang sedang bergosip di belakangnya. Orang-orang itu merasa iri dengan pekerjaan ibu rumah tangga yang hari-harinya hanya ongkang-ongkang kaki sambil minum kopi hasil gaji suaminya. Kata siapa? 부러워서. Ji-young yang tak nyaman langsung pergi meninggalkan taman itu. Sesampainya di rumah, ternyata anaknya sakit. Dengan sigap, Ji-young menyiapkan obat untuk anaknya dan segera memandikan. Selang beberapa saat, Da-hyun suaminya pulang lebih awal dan langsung membantu memandikan anaknya. Sedangkan Ji-young bergegas menyiapkan makan malam mereka. Di makan malam itu, dengan wajah lesunya, Ji-young curhat jika hari-hari ini dia mudah jengkel pada beberapa hal. Da-hyun yang menangkap sinyal jika istrinya sepertinya depresi, berinisiatif mengajaknya liburan di tahun baru dan gak usah berkunjung ke rumah mertua. 명절에 우리 여행 갈래? 우리 집도 니네 집도 가지 말고. Namun Ji-young menolak. Dari tahun-tahun sebelumnya, Ji-young selalu merelakan masa liburan demi bisa pulang ke rumah mertua. Bahkan saat dia hamil besar pun, dia tetap rela melakukan perjalanan jauh. Kalau tahun ini sampai nggak pulang, pastinya Ji-young yang akan kena imbas dimarahin mertuanya. 그리고 안 가면 말은 누가 들어? 다 내 탓하시지. Hari tahun baru pun tiba. Mereka tetap pulang ke rumah mertuanya. Ternyata hari itu ibu mertua menyuruh Ji-young memasak pangsit dengan porsi yang sangat besar. 이제 만두 빚자. 만두 상사나. 누가 다 먹는 이걸? Da-hyun yang tidak tega melihat istrinya kelelahan memasak, iseng memberinya saran. Daripada repot-repot masak sebanyak ini, kan ada yang namanya warung dan makanannya bisa dibawa pulang. Namun si ibu menolak dan tetap kekeh memasak. Karena tak tega dengan Ji-young, Da-hyun pun langsung membantu mencuci piring. Lagi-lagi sang ibu malah melarangnya dan menganggap pekerjaan di dapur adalah urusan wanita. 신식 남편 있네. 집에선 제가 다 해요, 어머니. 아이고 뭘 하나. Akhirnya Ji-young jadi merasa nggak enak dengan sang mertua. Hari pun berganti, seperti menantu pada umumnya, dia akan bangun lebih pagi dan ikut membantu pekerjaan di dapur. Tak lupa, mertua dengan senang hati memberikan bingkisan untuk Ji-young. Awalnya, Ji-young sudah senang menerimanya. Namun saat dibuka, isinya adalah celemek. Yang artinya, selama liburan ini, dia diwajibkan full membantu pekerjaan di rumah mertuanya. 감사합니다. Saat semua asik menonton TV, Ji-young masih saja sibuk di dapur dengan celemeknya. Da-hyun yang tahu jika istrinya lelah dan gak nyaman, segera mengepak barang-barang dan bergegas untuk pulang. Namun tiba-tiba, ternyata kakak perempuan Da-hyun datang dari rantauan. Otomatis, mereka pun menunda pulang dan akan lebih lama di rumah ibu mertua. Nah, perlakuan ibu mertua ini sangat berbeda ketika menyambut adik Da-hyun. Kakak Da-hyun yang mengeluh lelah tinggal di rumah mertuanya ingin bersantai di rumah ibu kandungnya. Dengan santainya dia langsung menyuruh-nyuruh Ji-young menyiapkan makanan pembuka dan penutup layaknya menyuruh seorang pembantu. 야 전점 대피가 왔나? 내가 갖다 먹을게. 아이고 앉아 있으라. 니는 시댁에서 놀다 왔네.
Disinilah penyakit Ji-young pun mulai terlihat. Kepribadian yang lain itu muncul, di mana Ji-young versi kedua dengan keras memarahi perlakuan ibu mertua yang semena-mena. 사부에 집에 좀 보내주세요. 아니 애미야 이제 뭐 하는 기고? Dan itu Ji-young lakukan secara tidak sadar. Demi meredam suasana, Dahyun langsung mengajak istrinya pergi. Kali ini mereka berpindah ke rumah orang tua Ji-young. Ji-young yang tampak kelelahan langsung masuk ke kamar dan memilih tidur. Saat itu dia mulai teringat kenangan masa kecilnya bersama sang kakak, di mana sejak dulu neneknya mendidik secara patriarki bahwa kedudukan wanita adalah nomor 2 setelah laki-laki. 여자들은 고조 조신하니 엄마이 저 밥 차리는 거 도와드리라. Sang nenek bahkan menekan ibu Ji-young agar melahirkan anak laki-laki. Tahun demi tahun berlalu, akhirnya lahirlah adik Ji-young dan dia seorang laki-laki. 아유 어쨌거나 사내 아들이 저 너희는 저 아들 하나 더 낳았으면 좋겠어요. Sejak kehadiran adiknya, perlakuan ayah mereka berbeda. Bahkan hanya sebuah oleh-oleh bolpen yang dibedakan, Ji-young merasa iri hingga batinnya terluka. 저 만년필 저거 아빠가 영국 출장 다녀면서 Liburan telah usai, mereka kembali ke rutinitas biasanya. Namun, Ji-young benar-benar lupa dengan kejadian kemarin. Dahyun yang mengkhawatirkan keadaan istrinya, lalu menyarankan Ji-young agar mau konsul ke psikiater. Dia bilang akhir-akhir ini banyak ibu-ibu menderita depresi postpartum. Di satu sisi, Dahyun merasa bersalah karena melihat istrinya tampak tidak bahagia. Seketika Ji-young teringat lagi dengan kehidupannya di masa lalu. Dulu, Ji-young ini gadis muda yang sangat cerdas. Namun, karirnya tidak berkembang. Hanya karena di perusahaan mengesampingkan statusnya yang sudah menikah. Mereka menganggap wanita yang sudah berkeluarga akan sulit mendapatkan karir yang baik. Kala itu, atasan mereka yang bernama Ibu Kim memuji kinerja Ji-young yang sangat baik. Dia tahu Ji-young cerdas, namun tidak bisa menaikkan jabatannya karena Ji-young baru saja menikah dan berencana memiliki anak. Ibu Kim bahkan curhat, jika sebagai wanita karir, dia benar-benar gak bahagia dengan kesuksesannya. Dia selalu merasa bersalah meninggalkan anaknya ketika bekerja. Sekarang kita balik ke masa kini. Hari itu seperti biasa Ji-young mengantarkan anaknya ke sekolah. Saat hendak pulang, dia dicegat ibu-ibu dan mengajaknya minum teh bersama. Ternyata bukan hanya dia saja yang mengubur mimpinya. Para ibu-ibu itu ternyata dulunya juga berbakat. Mereka berprestasi di kampus dan memiliki segudang talenta. Namun ya, semua berubah setelah menjadi ibu. Sepulang dari nongki dengan ibu-ibu, Ji-young kepikiran untuk kembali bekerja. Ya, setidaknya menjadi kasir toko roti. Tak hanya itu, dia juga dihubungi rekan kerjanya dulu dan menawarkan pekerjaan. Ternyata, Ibu Kim atasan mereka dulu telah resign dan kini sedang mendirikan perusahaan baru. 전화해봐. 나? 다시 일해. Di sisi lain, Dahyun yang sedang bekerja menyempatkan diri untuk mencari tahu cara penanganan depresi postpartum. Dia sedih karena kerap melihat istrinya berubah seperti orang lain. Saat dia curhat kepada sesama bapak-bapak, sama saja tidak mendapatkan solusi yang baik. 내 친구 와이프가 가끔 다른 사람이 된 것처럼. 그냥 미친 거네. 그런 미친 여자들은. Malam hari sepulang kerja, seperti biasa Ji-young lipet-lipet baju. Dahyun dengan hati-hati menyarankannya untuk olahraga demi meredakan stres. Namun Ji-young malah menolak dan lebih memilih ingin kembali bekerja. Jelas saja, keinginan itu ditentang Dahyun mengingat kondisinya yang gak sehat. 지야, 너 지금 몸도 힘들고. 고마워. 나 힘든 거 신경 써줘서. Malamnya, Ji-young kembali menjadi orang lain. Dia meminta Dahyun lebih mengapresiasi istrinya. Bahkan, ingatan trauma di masa lalu kembali muncul di diri Ji-young yang lain. 아침에 머리맡에 맥주캔도 놓여있고 나 왜 기억이 안 Namun 나지? paginya, semua perkataan semalam seketika hilang dari ingatannya. Ji-young yang bingung akhirnya memberanikan diri datang ke psikiater. Namun setelah melihat harganya, dia pulang dan gak jadi konsul. 비용은 35만 원 정도 예상하시면 될 거예요.
Dia merasa harga konsul terlalu mahal untuk dirinya yang dirasa baik-baik aja. Hari pun berganti setelah Ji-young bertemu teman-temannya. Dalam perjalanan itu ingatan buruk di masa lalu muncul kembali. Jadi semasa SMP dia pernah diikuti seorang pria di dalam bus. Karena ketakutan dia meminta bantuan seorang ibu-ibu. Untunglah ayahnya segera datang dan mengajaknya pulang. Namun di perjalanan ayahnya memarahi karena menganggap rok sekolahnya terlalu pendek. Jadi jika seorang wanita dilecehkan, tetap yang salah adalah penampilan si wanita. Hari itu si ibu mertua datang mengunjungi Dahyun. Namun setelah mengetahui jika menantunya sakit, dia enggan menemui dan memilih membelikan obat herbal untuk Ji-young. 내가 당기는 한의원이 용하다. 보약 한 제가 보낼 테니까 잘 챙기무라. Di saat yang sama, Dahyun ada perjalanan dinas ke kantornya. Sedangkan Ji-young memilih pulang ke rumah ibunya yang sedang berulang tahun. Dalam perjalanan, dia begitu repot membawa bayi dan juga barang-barangnya. Hari-harinya kerap dia habiskan untuk melamun. Namun di saat inilah ingatan masa lalunya selalu muncul. Dia ingat jika dulu ibunya juga bercita-cita menjadi guru. Namun itu semua harus pupus karena merawat anak-anaknya. 지금 선생님 하면 되잖아. 지영이 엄마 됐잖아. 나 때문에 못하는 거야? Malamnya, saat mereka akan merayakan ulang tahun sang ibu, bibinya terus mengomentari Ji-young yang gak dandan. Lalu kenapa harus beli makanan? Dan juga memprotes mereka yang melarang adik laki-lakinya membantu menyiapkan makanan di dapur. Komentar-komentar kecil yang menunjukkan bahwa mereka patriarki inilah yang memicu depresi Ji-young. Tapi di sisi lain, malam itu Ji-young senang melepas rindu dengan dua saudaranya. Mereka menikmati album foto lawas dan bernostalgia di dalam mobil. Hari yang dinanti Ji-young tiba. Dia akhirnya bertemu dengan Ibu Kim yang menawarinya pekerjaan. Dan ternyata dia telah diterima. 합류하자. 같이 하자. 네, 감사합니다. Lalu kita dibawa flashback ke masa di mana Ji-young muda yang akan wisuda. Kala itu dia menolak untuk pergi berfoto karena belum punya pekerjaan. Ayahnya yang patriarki langsung mengiyakan dan tak usah bekerja dan berkarir. Mending nikah aja. 그냥 가만히 있다가 시집이 나가. 넌 그게 어울려. Malamnya, Ji-young yang sangat senang keterima pekerjaan mendekor rumahnya dengan balon dan kue. Dahyun yang melihat itu hanya bisa bengong. 오빠, 나 취직했어. Di masa lalu sebenarnya menjadi wanita karir adalah impian Ji-young. Tapi dia juga tertekan oleh keluarga yang menuntut untuk segera punya anak. Mungkin bagi seorang pria, hidupnya tak akan berubah dengan kehadiran seorang anak. Tapi berbeda dengan wanita. Hidupnya bukan hanya fokus pada karir, tapi juga kepada keluarga dan anak-anaknya. Ji-young dengan semangat mencari pengasuh, namun tidak ada yang mendaftar satupun. Akhirnya, Dahyun memilih mengambil cuti melahirkan selama 1 tahun. 내가 육아해 줄까? 걱정 말고 너도 하고 싶은 거 해. 오빠, 가시. Jadi di Korea, perusahaan mengizinkan para suami-suami untuk cuti melahirkan. Meskipun resikonya, karirnya akan stuck. Tapi melihat Ji-young yang sangat ingin bekerja, Dahyun bersedia mengorbankan pekerjaannya. Ketika dirasa secercah harapan itu datang, ternyata ibu mertua nggak setuju. Bagaimana bisa suami mengambil cuti melahirkan, lalu istrinya kembali bekerja? 아끼를 꼬말리 같은 아들이 어찌 그리 생각이 짧러. 어머니. 아이 몰라. 어떻게 시다봐 끊어라 마. Ibu mertua ini langsung telepon ibu Ji-young. Dia marah karena menantunya menghalangi karir putranya. Ibu Ji-young merasa sangat sedih dan langsung bergegas menemui anaknya. Dan kini dia melihat langsung apa yang terjadi pada psikologis Ji-young, di mana dia berbicara layaknya orang lain dan terus menasehati ibunya tanpa kesadaran. 네가 그 꽃다운 나이에 청계천에서 미싱 돌리고 월급 따박따박 받아올 때마다 미안하다.
Ibu Jung yang hancur melihat anaknya depresi langsung marah kepada ayah Jiung yang telah salah mendidik anak. Selama ini ayah Jiung selalu membanding-bandingkan anak, menganggap anak laki-laki lebih layak mendapatkan perhatian yang lebih. Bagi yang nantinya punya anak, jangan membanding-bandingkan ya guys ya. Oke, hari pun berganti, Jiung curhat pada sahabatnya tentang apa yang dia rasakan. Dan dia makin frustasi karena kehidupannya jadi lebih terbatas. Malamnya, akhirnya Dahyun memberitahu jika Jiung mengalami depresi dan berubah jadi orang lain tanpa dia sadari. Di kepribadian ganda, dia berperilaku sebagai neneknya. Dahyun pun sangat sedih dan merasa bersalah melihat istrinya sampai seperti ini. 고생했겠다 오빠. 아직 나는 너 잘못될까 봐. 너가 나랑 결혼해서. Pagi pun tiba, adik laki-laki Jiung datang dan membawakan makanan. Di saat itu, dia juga sadar jika ayah mereka sangatlah pilih kasih memperlakukan anak-anaknya. Akhirnya, Jiung kini datang ke psikiater dan menjalani pengobatan. Dia juga memberi kabar Ibu Kim tentang kondisi mentalnya yang gak sehat. Selama dia menjalani pengobatan, dia juga menulis semua perasaannya dalam buku harian. Segala rasa sedih dan frustasinya telah tertuang di situ. 정말 마음 중. Kini, dia juga berani menegur orang yang menghakiminya sebagai ibu. Menjadi sembuh memang butuh waktu. Namun, jika kau terus mengusahakannya, maka kamu akan benar-benar kembali sehat. Seperti kisah Kim Ji-young, kini dia kembali menemukan dirinya yang dulu. Bahkan, semua tulisannya dalam buku harian telah tercetak menjadi sebuah buku berjudul Kim Ji-young. Sebuah kisah sedih tapi juga bikin haru.